Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi kita selanjutnya, yaitu aplikasi turunan. Yang pertama, aplikasi turunan ini bisa kita gunakan untuk menggambar grafik fungsi. Nah, untuk menggambar grafik fungsi, informasi yang kita butuhkan yaitu yang pertama, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, asimtot fungsi. Nah, asimtot fungsi ini adalah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi. Ada 3 jenis asimtot fungsi, yakni asimtot tegak, di mana garis X sama dengan C itu disebut asimtot tegak dari Y sama dengan Fx jika limit Fx untuk X mendekati C itu adalah plus minus tak hingga. Sedangkan asimtot datar garis Y sama dengan B disebut asimtot datar dari Y sama dengan Fx jika limit X menuju plus minus tak hingga dari Fx itu adalah B. Sedangkan asimtot miring garis Y sama dengan AX plus B disebut asimtot miring jika limit Fx per X untuk X mendekati plus minus tak hingga adalah A dan limit Fx dikurang AX untuk X plus minus mendekati plus minus tak hingga itu adalah B. Ini ada 2 gambar asimtot tegak. Perbedaannya yang kiri itu kasusnya dari kiri, limit kirinya itu adalah nilai limit kiri dan limit kanannya sama, kasus yang kiri. Sedangkan kasus yang kanan, limit kanan dan limit kirinya beda. Limit kirinya nilainya negatif tak hingga, limit kanannya positif tak hingga ya. Asimtot tegak berarti ada di tegak ya, X sama dengan A gitu ya. Nah, untuk asimtot datar ini garis Y sama dengan B ya, seperti ini ya. Asimtot miring seperti ini, miring. Nah, contoh kita diminta untuk menentukan semua asimtot dari Fx sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 dibagi X min 2. Asimtot tegak X sama dengan 2 karena kalau kita dekati kita cari limit kanan limit kirinya itu akan menjadi negatif tak hingga untuk limit kirinya dan limit kanannya akan menjadi tak hingga. Sedangkan untuk asimtot datar kita masukkan nilai X-nya mendekati tak hingga. Ya, kita dapatkan tak hingga. Berarti asimtot datarnya tidak ada. Sedangkan asimtot miring kita cari yang pertama limit Fx per X untuk X mendekati plus minus tak hingga. Oke, kita percepat saja perhitungannya. Kita dapatkan 1. Nah, sedangkan untuk yang itu konstanta A ya, konstanta A nanti kita dapatkan 1. Terus kemudian konstanta B-nya itu kita dapatkan 0. Kalau asimtot miring tadi bentuknya adalah YAX plus B. Nah, kita punya A-nya 1 sedangkan B-nya 0. Jadi asimtot miringnya nanti adalah Y sama dengan X. Oke, ini soal latihan bisa dikerjakan. Kita masuk ke kemonotonan fungsi. Fungsi Fx dikatakan monoton naik pada interval I jika untuk X1 kurang dari X2 maka berakibat Fx1 kurang dari Fx2 untuk setiap X1, X2 anggota interval I. Sedangkan monoton turun jika X1 kurang dari X2 maka Fx1 lebih dari Fx2 untuk setiap X1, X2 anggota I. Oke, kita masuk ke teorema.
Andaikan f itu diferensiabel di selang i, maka fungsi fx monoton naik pada i jika f aksen x lebih dari 0 untuk setiap x anggota i. Fungsi fx monoton turun pada i jika f aksen x kurang dari 0 untuk setiap x anggota i. Contoh ya, tentukan selang kemonotonan dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 4 dibagi x min 2. Kita turunkan hasilnya, kita pakai U aksen yang U per V ya, turunan dari U per V yaitu A aksen V min UV aksen per V kuadrat. Kita dapatkan X dikali X min 4 per X min 2 dikuadratkan. Kita cek pakai garis bilangan ya. Berarti nanti F itu monoton naik di daerah yang positif ini, lebih dari 4 dan kurang dari 0. Nah, kemudian Fx monoton turun, dia akan berada di interval terbuka antara 0 dan 2 dan interval terbuka antara 2 dan 4. Gitu. Nah, selanjutnya nilai ekstrim fungsi. Misalkan fx kontinu pada selang i yang memuat c. Fc disebut nilai maksimum global dari f jika ya. Bacanya ini ya, maksimum syaratnya ini, minimum syaratnya ini gitu ya. Yang bawah juga Fc disebut nilai maksimum lokal jika ini, minimum lokal jika ini. Nah, nilai maksimum dan minimum fungsi disebut nilai ekstrim. Titik pada daerah definisi, di mana kemungkinan terjadinya ekstrim fungsi disebut titik kritis. Bisa kita lihat ya di sini. Ini maksimum lokal, minimum lokal, maksimum global, minimum global, maksimum lokal, minimum lokal. Oke. Bisa kita lihat ya bedanya. Kalau maksimum global itu maksimum secara keseluruhan, minimum global minimum secara keseluruhan, sedangkan yang lokal itu belum secara keseluruhan ya. Nah, di sini ada 3 jenis titik kritis. Yang pertama titik ujung selang I, yang kedua titik stasioner, yaitu X sama dengan C, di mana F aksen C sama dengan 0. Yang ketiga titik singulir, yaitu X sama dengan C, di mana F aksen C tidak ada. Selanjutnya ini ada teorema 53, yaitu untuk menguji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Jika f aksen x lebih dari 0 pada selang interval terbuka c min delta dan c, dan f aksen x-nya kurang dari 0 pada selang c sampai c plus delta, maka fc merupakan nilai maksimum. Sedangkan kalau f aksen x-nya kurang dari 0 pada c min delta hingga c, dan f aksen x lebih dari 0 pada c hingga c plus delta, maka fc merupakan nilai minimum lokal. Bisa dilihat gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar fc nilai maksimum lokal. Yang sebelah kanan itu adalah fc dengan nilai minimum lokal. Ya. Sedangkan untuk teorema 54 ini untuk uji turunan kedua untuk ekstrim lokal. Misalkan f aksen c sama dengan 0. Jika f double aksen c kurang dari 0, maka fc merupakan nilai maksimum lokal f. Jika f double aksen c lebih dari 0, maka fc merupakan nilai minimum lokal f. Sebagai contoh, tentukan nilai ekstrim dari fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 4 dibagi x min 2. Kita tahu bahwa turunannya adalah x dikali x min 4 dibagi x min 2 dikuadratkan.
Dengan menggunakan uji turunan pertama, kita peroleh dx sama dengan 0 mencapai maksimum lokal. Dengan nilai f0 sama dengan negatif 2, dx sama dengan 4 mencapai minimum lokal dengan nilai f4 itu sama dengan 6. Silakan ada latihan, bisa dikerjakan juga ya ini ya. Kita lanjut ke kecekungan fungsi. Ya, fungsi f(x) dikatakan cekung ke atas pada interval i bila f aksen x naik pada interval i, dan f(x) dikatakan cekung ke bawah pada interval i bila f aksen x turun pada interval i. Teorema 5.6 ini adalah uji turunan kedua untuk kecekungan. Jika turunan kedua dari fungsi f(x) ini lebih dari 0 untuk setiap x anggota i, maka f cekung ke atas pada i. Jika turunan keduanya itu kurang dari 0 untuk setiap x anggota i, maka f cekung ke bawah pada i. Sebagai contoh, kita masih pakai fungsi yang tadi, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x plus 4 dibagi x negatif x dikurang 2. Kita punya f aksen x-nya adalah x kuadrat dikurang 4x per x min 2 dikuadratkan. Kemudian kita punya turunan keduanya adalah 8 dibagi x min 2 dipangkatkan 3. Nah, grafik F cekung ke atas pada interval 2 hingga tak hingga, sedangkan cekung ke bawah pada selang negatif tak hingga 2. Ya, bisa dicek ya nanti ya. Cekung ke atas jika turunan keduanya itu lebih dari 0, cekung ke bawah jika turunan keduanya kurang dari 0. Nah, nanti silakan dicek saja ini ya. Yang selanjutnya adalah titik belok. Misalkan fx kontinu di x sama dengan b, maka fb itu merupakan titik belok dari kurva fx. Jika terjadi perubahan kecekungan di x sama dengan b, yaitu di sebelah kiri dari x sama dengan b, fungsi f cekung ke atas, dan di sebelah kanan dari x sama dengan b, fungsi f cekung ke bawah atau sebaliknya. X sama dengan B adalah absis titik belok jika f double aksen B sama dengan 0 atau f double aksen B tidak ada. Nah, untuk gambar yang kiri, ini merupakan keduanya sama-sama titik belok. Nah, karena di sebelah kiri C ini cekung ke atas dan di sebelah kanan C cekung ke bawah. Nah, lihat ya. Kalau yang kanan ini di sebelah kiri C cekung ke bawah, di sebelah kanan C cekung ke atas. Itu ya. Nah, kalau ini bukan titik belok karena di sekitar C tidak terjadi perubahan kecekungan. Nah, untuk yang sebelah kanan ini walaupun di sekitar C terjadi perubahan kecekungan, tapi tidak ada titik belok karena F tidak terdefinisi di C. Nah, ini ada contoh, tentukan titik belok jika ada ya, dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 1. Kita tahu turunan dari 2x pangkat 3 dikurang 1 adalah 6x kuadrat, turunan keduanya adalah 12x. Nah, di x sama dengan 0 ini terjadi perubahan kecekungan dan f0-nya sama dengan negatif 1, maka 0 min 1 merupakan titik belok. Nah, untuk yang nomor 2, untuk fx sama dengan x pangkat 4, f double aksen x ini adalah 12x kuadrat. Nah, di sini tidak terjadi titik belok, tidak ada titik belok. Ya, karena tidak ada perubahan kecekungan. Contoh nomor 3, fungsi yang tadi x kuadrat dikurang 2x plus 4 per x min 2. Kita punya f double aksennya 8 dibagi x min 2 dipangkatkan 3. Nah, walaupun di x sama dengan 2 terjadi perubahan kecekungan, tidak ada titik belok ya, karena fungsi fx tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Nah, ini ada soal latihan, mungkin bisa dicoba juga sebagai latihan ya. Nah, ini akan kita coba cari apanya sih, kemonotonan dan ekstrim fungsi, selang kecekungan dan titik belok, semua asimtot, dan kita gambarkan terakhir. Yang pertama A, fungsi fx monoton naik pada selang negatif tak hingga 0 dan 4 hingga positif tak hingga. Nah, ini
kita cari kesimpulannya dari fungsi tersebut yang sudah kita cari tadi. Mungkin bisa dicek di slide-slide berikutnya tadi ya. Ini hanya saya akan tampilkan aja sebentar. Nah, untuk gambarnya nanti akan seperti ini ya. Nah, ini untuk soal latihan lainnya, silakan dicoba juga ya. Ini yang bagian A, ini yang bagian B. Nah, ini ada menghitung limit fungsi dengan aturan L'Hopital. Bentuk tak tentu dalam limit kita tahu bahwa 0 per 0, ada 0 per 0, ada tak hingga per tak hingga, ada 0 kali tak hingga, ada tak hingga dikurang tak hingga. Yang pertama untuk aturan L'Hopital untuk bentuk 0 per 0. Andaikan limit fx sama dengan limit gx itu sama dengan 0. Jika limit f aksen x per g aksen x itu adalah L, tak hingga atau negatif tak hingga, maka limit fx per gx itu adalah sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Sebagai contoh, kita punya kalau limit 1 min cos 2x per x kuadrat untuk x-nya mendekati 0 itu adalah bentuknya nanti 0 per 0 kalau kita masukkan langsung. Tapi kita turunkan aja yang atas dan yang pembilang dan penyebut kita turunkan semuanya. Kita dapatkan bentuknya adalah 2 sin 2x per 2x. Apakah masih 0? Kalau masih 0 kita turunkan lagi. Nah, kita punya bawal 4 cos 2x per 2. Kita masukkan 0, kita dapatkan hasilnya 2. Jadi nanti yang pertama itu kita turunkan sampai hasilnya ketemu. Untuk yang aturan L'Hopital untuk bentuk tak hingga per tak hingga, nah, andaikan limit fx sama dengan limit gx itu sama dengan tak hingga. Jika limit f aksen x per g aksen x itu adalah L, tak hingga atau negatif tak hingga, maka limit fx per gx sama dengan limit f aksen x per g aksen x. Contoh di sini kita punya bentuknya tak hingga per tak hingga. Kita turunkan saja. Nah, kita turunkan nanti akan ketemu 1. Contoh juga yang kedua ini. Ini juga kita turunkan ya ini nanti ya. Kita turunkan. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan. Nah, karena setelah kita lakukan aturan L'Hopital muncul lagi bentuk semula. Nah, kalau begini caranya kita pakai cara yang manual. Kita keluarkan x pangkat tertingginya, nanti kita coretkan, nanti akan ketemu. Pangkat tertinggi kita coret nanti ketemu, gitu ya. Kemudian kita masukkan angkanya tak hingga di sini. Ya. Nanti akan ada beberapa kasus yang tidak bisa menggunakan aturan L'Hopital. Yang ketiga bentuk 0 tak hingga, 0 kali tak hingga. Untuk menyelesaikannya kita rubah ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Misalkan kita punya limit x kuadrat kali kosekan x untuk x-nya mendekati 0. Nah, kita rubah kosekan x ini menjadi per sin x. 1 per sin x. Kita turunkan jadi 2x per cos x. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan 0. Kita masukkan nanti. Ya. Yang keempat bentuk tak hingga dikurang tak hingga, tentu kita langsung aja di sini. Contohnya adalah kosekan x dikurang kotangan x. Kita ubah menjadi 1 per sin x dikurang cos x per sin x. Jadi kita punya 1 min cos x per sin x. Ya. Kita turunkan ya, kita turunkan jadi sin x per cos x, nanti jadinya 0 ya, 0 per 1 jadinya 0.
Berikut ini ada soal latihan, bisa dicoba ya. Selanjutnya kita ada teorema nilai rata-rata. Teorema 58, misalkan f kontinu pada interval AB dan diferensiabel pada interval terbuka AB, maka terdapat paling sedikit 1C anggota interval AB, terbuka AB ya. Sedemikian sehingga f aksen C itu adalah FB dikurang FA per B min A. Atau FB min FA adalah f aksen C dikali B min A. Kita bisa menyelesaikan masalah maksimum minimum dengan menggunakan turunan. Nah, turunan dapat juga dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memodelkan masalah tersebut menjadi fungsi satu berubah. Setelah itu, gunakan aturan-aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Contoh, tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dengan kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Misalkan panjang Y, lebarnya X. Kita tahu rumus luas itu adalah X kali Y. Terus kemudian kita tahu bahwa kelilingnya itu adalah 100 cm, jadi 2X ditambah 2Y itu adalah 100. Jadi kita punya Y-nya itu adalah 50 dikurang X. Sehingga luasnya adalah itu adalah fungsi X, itu adalah LX adalah X kali 50 dikurang X. Jadi 50X dikurang X kuadrat. Untuk X-nya dari 0 sampai 50. Kemudian kita punya L aksen X-nya adalah 50 min 2X, kita punya X-nya itu 25. Karena L double aksen 25 adalah negatif 2, yang dimana negatif 2 ini kurang dari 0, maka di X25 terjadi maksimum lokal. Karena L0 sama dengan 0, L25 sama dengan 625, dan L50 sama dengan 0, agar luas maksimum haruslah X-nya 25 dan Y-nya 25. Contoh yang selanjutnya, sebuah roket yang diluncurkan vertikal diamati dari menara kontrol yang berjarak 3 km dari tempat peluncuran. Tentukan kecepatan vertikal roket pada saat jaraknya dari tempat peluncuran 5 km dan jarak ini bertambah dengan kecepatan 5000 km per jam. Misal ketinggian roket Y dan jarak dari menara Z diketahui ya, 3 km di situ ya. Nah, terus kita ketahui perubahan perubahan Z terhadap waktu itu adalah dz per dt itu adalah 5000 saat Z 5000. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, Y kuadrat plus 9 sama dengan Z kuadrat. Pada saat Z-nya 5, Y-nya 4. Dengan menggunakan turunan fungsi implisit didapatkan 2Y dy dt sama dengan 2Z dz dt. Jika data Y sama dengan 4, Z sama dengan 5, dan dz dt sama dengan 5000, substitusikan, nanti kita peroleh kecepatan vertikal roket itu adalah dy dt sama dengan 5/4 kali 5000, yaitu 6250 km per jam. Ya. Nah, ini ada soal latihan, bisa dicoba barangkali ya, sebagai latihan. Ya, ada 1-6 soal latihan. Ya, saya stop di sini sekitar 10 detik. Baik, terima kasih atas atensinya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.